Shalom saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara tentang belajar menanti dengan iman. Meskipun keselamatan telah nyata, Nuh tidak tergesa-gesa keluar dari Bahtera. Ia menunggu dengan penuh kehati-hatian, memperhatikan tanda-tanda yang Tuhan izinkan dan tetap bergantung pada waktunya Tuhan. Bagian ini mengajarkan kepada kita saudara, bahwa iman sejati bukan hanya percaya pada keselamatan Allah, tetapi juga sabar menanti pimpinan Tuhan sampai waktunya sungguh-sungguh tiba. Bacaan kita di Kejadian 8 ayat 6-14. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam Bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari Bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-77 bulan itu, bumi telah kering. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang dapat kita renungkan. Pertama, penantian melatih kepekaan pada waktunya Tuhan. Ayat 6-7. Nuh tidak bertindak terburu-buru saudara, meskipun air mulai berkurang. Ia menunggu dengan sabar, memperhatikan setiap perkembangan yang terjadi. Penantian ini menunjukkan bahwa iman sejati menghargai waktunya Tuhan, bukan memaksakan waktu sendiri. Waktu Tuhan seringkali berbeda dengan keinginan kita manusia. Namun waktu Tuhan itu selalu tepat, sempurna, dan membawa kebaikan bagi kita. Karena itu saudara, mari kita belajar untuk menunggu keputusan Tuhan sebelum kita bertindak. Jangan pernah tergesa-gesa mengambil langkah besar tanpa memastikan waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua saudara, penantian melatih kepekaan pada kehendak Tuhan. Di ayat 8-12, Nuh melepas burung merpati beberapa kali. Tidak hanya sekali, ia memperhatikan dengan seksama apakah kondisi sudah sesuai untuk keluar dari Bahtera. Hal ini menunjukkan bahwa Nuh tidak hanya menunggu waktu saja, tetapi ia juga mencari kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman yang dewasa tidak sekedar menunggu, tetapi juga aktif mencari kehendak Tuhan melalui tanda-tanda yang ia nyatakan. Nah saudara kekasih Tuhan, dalam kehidupan praktis kita sehari-hari, saat mengambil keputusan, belajarlah untuk terus mencari kehendak Tuhan melalui doa, firman, dan hikmat rohani, bukan hanya berdasarkan pada perasaan kita. Yang ketiga saudara, penantian melatih kepekaan pada tuntunan Tuhan di ayat 13-14. Meskipun bumi telah kering, Nuh tetap tinggal di dalam Bahtera sampai Tuhan sendiri memberi petunjuk selanjutnya.
Hal ini menunjukkan bahwa penantian yang benar menghasilkan kepekaan untuk mengikuti tuntunan Tuhan, bukan sekedar mengandalkan penglihatan manusia. Orang yang beriman seperti Nuh tidak hanya menunggu keadaan berubah, tetapi juga menantikan arahan dari Tuhan dengan penuh ketaatan. Jadi janganlah melangkah hanya karena situasi tampak memungkinkan, tetapi mari kita pastikan setiap langkah hidup kita dituntun oleh kebenaran firman dan pimpinan Tuhan. Pertanyaan saudara, apakah saya bersabar menanti waktu Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan sebelum saya mengambil keputusan? Dan apakah saya mau taat mengikuti tuntunan Tuhan meskipun harus menunggu lebih lama? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk menanti dengan iman. Bentuklah hati kami agar peka pada kehendak-Mu. Kehendak-Mu dan tuntunan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, mari buka hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menuntun hidup saudara. Kiranya Tuhan memberi kesabaran dan iman yang teguh dalam setiap masa penantian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika saudara membutuhkan doa, pendampingan rohani atau konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.